Nah kita tuh ke situ, terus kita browsing ke kampus S2 gitu. Dari kuliah semester berapa? Semester 5 apa? Di tengah-tengah itu kita udah semangat banget mau lanjut S2 ke luar negeri. Jadi kayak kita kadang kayak bulan ini kita lagi pengen ke sini gitu, ke London, ke univ di Inggris. Terus kayak 3 bulan kemudian ganti gitu, kayak kita pengen lanjutnya ke sini, ke Amerika lah, kayak gitu lah. Selamat datang teman-teman di 15 menitan, suatu podcast official by Broadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Di sini seperti biasa ada aku Stefan dan ada co-host aku Nia. Halo. Dan hari ini kita akan menemani kalian seperti biasa dalam waktu 15 menit ke depan. Dan kali ini tidak kalah serunya dari guest kita kemarin kan nih. Kita kedatangan salah satu penerima beasiswa yang paling banyak di-request dari teman-teman semua. Yaitu beasiswa langsung aja LPDP. Langsung aja deh. Jadi ini udah ada suaranya nih ya. Jadi mungkin langsung aja kita sambut guys kita pada episode hari ini, penerima beasiswa LPDP sekarang kuliah di University of Pennsylvania di bidang Master of Education. Selamat datang Kak Jody Hardy di 15 menitan. Welcome. Halo, sahabat 15 menitan. Akhirnya sehat-sehat ya. Senang banget sih akhirnya bisa Kak Jody nyempetin waktu ke sini, karena kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya sebelumnya, kayak behind the scene. Kita banyak cerita kita tahu soal bagaimana Kak Jody sangat keen buat bercerita pengalaman studinya di US terutama sekarang, dan terutama punya passion di bidang education, di mana kita juga semua punya interest gitu kan. Jadi mungkin ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol banyak soal pengalaman-pengalaman dan motivasinya Kak Jody. Mungkin langsung aja pertama Kak Jody bisa cerita dikit, mungkin namanya siapa, asal dari mana, sekarang aktivitasnya apa. Langsung aja silakan. Oke, thank you Stefan sama Nia. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Jody Hardy. Sekarang aku lagi kuliah S2 di University of Pennsylvania di Amerika Serikat gitu. Jadi aku lagi ngambil master di sini, jurusan pendidikan. Iya, tadi kebetulan di sini juga studinya dengan beasiswa LPDP sih gitu. Oke. Aku lama tinggal di Malang sih, dari sekolah dulu sampai lulus SMA, terus kayak lanjut S1 ke UI gitu sebelum ke sini. Oke, jadi Master of Education itu kan sesuatu yang cukup menarik, karena kita juga belum pernah ya dapat seorang sebelumnya sekarang mendalami bidang khusus pendidikan gitu. Mungkin tapi Kak Jody bisa cerita dulu kayak setelah lulus SMA gitu, akhirnya kan tadi bilang kuliah di UI ya. Itu ngambil jurusan apa sih awal-awal? Aku di UI kuliah di jurusan sastra Prancis. Jadi namanya sih nama programnya gimana ya? Iya. Nama programnya sih program studi Prancis ya. Orang-orang mungkin taunya kayak sastra Prancis, tapi nama officialnya itu program studi Prancis, which is dalam bahasa Inggris itu French Studies. Jadi di French Studies itu nggak cuma seperti namanya gitu ya, jadi nggak cuma kayak belajar sastra, tapi kayak belajar bahasanya, belajar kebudayaannya, terus juga sejarahnya, politik gitu, bahkan kayak belajar Uni Eropa dan sebagainya juga. Gitu. Jadi, nah karena memang broad banget tuh, jadi belajarin sesuatu semua tentang Prancis, broad banget, dan Eropa gitu. Jadi aku pas kuliah dulu juga kayak pursuing my interest tuh di pendidikan di Prancis gitu. Tesisku juga tentang sistem pendidikan di Prancis. Terus kayak di luar kampus juga aku aktifnya bikin acara workshop pendidikan gitu. Jadi ya somehow bisa dikait-kaitin lah sama S2. Tapi tadi kita juga suka shock. Kan awalnya dari sastra Prancis, kok waktu SMA tuh bisa kepikiran buat kuliah French Studies itu dari mana? Aduh, gila sih. Itu dulu pas kuliah, sebenarnya pas lulus SMA itu nggak kayak hampir nggak kuliah sih. Jadi intinya ya keluarga aku kan bukan keluarga yang mampu gitu lah. Terus kayak pas lulus kelas 3 SMA, sebenarnya udah kayak nggak tahu nih mau gimana. Tapi untungnya pas itu terima SIMAK. Nah, kenapa milih sastra Prancis? Iya, nggak mikir juga sih dulu.
dulu tuh pilihan pertama kalau nggak salah HI deh. HI apa manajemen gitu, manajemen FE. Karena keluarga aku dulu kan entrepreneur gitu. Terus kayak mungkin karena anak IPA gitu ya. Dan aku juga nggak ikut les-les bimbel pas ujian SIMAK UI itu. Terus akhirnya dapatnya yang kedua bahasa Perancis. Karena aku mikir dulu kalau nggak salah, aku mikirnya bahasa Perancis tuh kayak belajar hal-hal internasional gitu kan. Aku emang dari dulu seneng hal-hal internasional gitu. Udah deh berakhirnya di situ. Tapi kayaknya ini deh kesalur juga nggak sih Kak soal yang pengen ke HI-nya itu. Soalnya aku lihat juga di CV-nya Kak Jody lagi-lagi karena stalking. Jadi kayak Iya, beberapa kali ikut kompetisi yang berbau HI, entah itu MUN iya. atau mungkin ya begitulah. Heeh. Iya dulu dulu memang ternyata banyak lulusan sastra Prancis UI itu kayak jadi diplomat gitu kan di Kemlu. Terus kayak itu tuh kayak seksi job buat jurusan kita gitu, buat Benar. dari alumni terus sampai sampai apa junior gitu. Terus makanya aku juga pas kuliah keikut pengen jadi diplomat gitu. Makanya coba-coba juga tuh MUN, debat. Uh, itu mungkin kamu nggak sih Nia lebih relate tuh. Iya, Iya harusnya. ini Cuman ya aku banget bukan nih. anak MUN masalahnya. Tapi iya sih kayak maksudnya apa ya job yang seksi di HI kan juga diplomat. Well, ketika kita masuk ke HI, kita tuh jadi sadar ternyata loh ini tuh bukan job khusus buat anak HI. Ujungnya juga nanti bakal saingan sama sastra-sastra Iya yang iya. lain. Jadi Iya. kayak Iya welcome benar-benar. saingan UI lagi. Iya Oke. ya. Tapi Iya kayak kalau gitu lah. kembali ke topik tadi, akhirnya kan tadi Kak Jadi bilang tersalurkan juga ya apa namanya Hmm. interestnya terutama dibilang internasional gitu di sastra Prancis. Tapi kemudian yang lebih lucu lagi tuh bukan aku tadi pertama kali shock tuh ketika aku lihat CV-nya Kak Jody, terus kuliah sempat lanjutnya ke Jepang dan Korea. Jadi Iya. kayak ini sebenarnya gimana sih Iya sih. ceritanya sampai ke sana Ya, itu? sebenarnya masuk kan, kayak aku senang dunia internasional terus kayak ya Oke, Jepang Korea juga. boleh Tapi boleh. gini, tapi intinya iya aku kan dulu tinggal di kota kecil ya di Malang terus juga, jadi aku senang banget baca ensiklopedia, ngelihat dunia luar gitu kan, Eropa, kota-kota di luar negeri. Nah aku juga suka tuh nonton anime, nonton film-film negara luar. Nah makanya dari situ tuh muncul kayak suatu hari pengen ke Jepang juga. Jadi terus pas kuliah meskipun sastra Prancis, aku bisa exchange ke Jepang itu kayak rezeki banget. Dari situ juga termotivasi, oh ternyata ada chance bisa ke Jepang juga gitu. Tapi kalau misalnya Stefan tanya, kok selalu lulus ke Jepang? Ya nggak tahu keterima di situ ya. Sebenarnya pengennya kan ke diplomat kan, selalu lulus Mhm. dari sastra Prancis. Nah tapi lagi-lagi pas Januari 2016 itu Kemlu tuh nggak buka kalau nggak salah. Jadi kayak Oke. nggak ada bukaan buat calon diplomat gitu. Akhirnya aku kayak gimana caranya aku pengen kerja di luar negeri aku kayak intinya. Nah, Mhm. terus akhirnya aku buka karir websitenya UI. Kan di tiap univ kan ada website karirnya ya. Mhm. Ini ada job vacancy gitu. Nah itu di UI aku buka. Terus kayak aku suatu hari ngeliat, oh ini ada kayak perusahaan Jepang lagi ada open recruitment. Dia kayak mau ekspansi ke Indonesia. Terus aku udah iseng aja daftar. Terus ya udah terus ikutin seleksinya. Terus keterima aja udah terus di Jepang Loh, tadi gitu. tapi kerjanya akhirnya kan tadi bilang lagi ekspansi ke Indo, tapi akhirnya kerjanya di Jepang Hmm. berarti. Iya, kayak Oke. persiapan-persiapan gitu kan banyak. Terus kayak belajar-belajar juga gitu. Budaya korporatnya kan beda. I see. Terus akhirnya berapa lama tuh sempat kerja di Jepang? Pas itu kayak kalau di total tuh kayak 1,5 tahun aja sih kayak Hmm. gitu. Terus Dari awal 2017 terus lanjut 2018 akhir gitu sampai akhir terus kemudian gitu. setelah itu sempat memutuskan buat balik ke Indonesia lagi. Iya benar. Nah, itu aku penasaran nih kayak apalagi kan ini kayak sebagai orang-orang yang pernah kuliah atau kerja di luar negeri itu kan salah satu pertanyaan yang umum tuh bakal balik ke Indo apa enggak nih atau kapan bakal balik Indo. Terus aku penasaran sih dari Kak Jody sendiri yang udah punya apalagi kan punya Hmm. career kan berarti di Jepang, udah punya pekerjaan tetap, kemudian
Akhirnya memutuskan setelah 1,5 tahun di Jepang, di mana banyak orang juga ya kan bermimpi buat kuliah di Jepang, buat kerja di Jepang. Nah, jadi memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Itu motivasinya sebenarnya apa sih? Well, pasti ada beberapa sih sebenarnya. Kayak yang pertama, ya pada usia segitu kayak aku kan masih kayak idealis juga, kayak aku pengen berkontribusi, pengen juga di bidang pendidikan, karena aku dulu kan memang tertarik di bidang pendidikan juga dari kecil. Jadi ya aku ngambil keputusan kayak ya kalau di Jepang kan aku kerja korporat ya, terus juga profitnya ya meskipun aku dapat, tapi juga ya aku kerja untuk orang luar dan di bidang yang mungkin ya, di awal bukan rencana aku gitu. Terus kayak itu salah satu faktor. Terus faktor kedua, kayak aku dulu pengen nemenin mamaku juga, kan mamaku dulu tinggal sendiri di Indonesia gitulah, kakakku di kota lain. Jadi ayahku tuh udah meninggal dari SMA. Jadi kayak kita bertiga, terus ya udah, terus kalau itu kayak pokoknya nggak enak aja sih kalau kepikiran orang tua sendiri kan. Jadi kayak ya udah balik aja gitu. Di samping itu sih aku kayak ambil positifnya, aku bisa explore karir baru, terus coba-coba juga ikut beasiswa, bisa lanjut S2 kayak gitu. Tapi mungkin sebelum S2 berarti Kak Jody kembali ke Indonesia tahun berapa ya itu kurang lebih? 2019? Apanya? Kembali ke Indonesia dari Jepang. Akhir 18. Oke, terus Kak Jody sempat berarti di Indo bekerja sebagai apa? Tadi katanya nyebut suatu karir yang baru. Aku jadi kan memang udah aku plan mau masuk dunia pendidikan, sektor pendidikan. Tapi kayak aku tahu nggak bisa serta-merta langsung terjun ke dunia pendidikan kayak di sekolah gitu. Jadi aku mulai dari corporate learning. Jadi di tiap perusahaan atau di korporat kan ada kayak bagian learning and development kan. Gitu. Di situ adalah apa ya? Kayak bidang education yang ada di korporat gitu. Jadi transisiku ke situ dulu gitu. Jadi aku balik dari balik dari Jepang, aku kerja buat perusahaan Jepang di Indonesia dan itu kayak di bagian training and development-nya gitu. Gitu deh, terus kayak sedikit pelan tapi pasti ke arah K-12 education, which is yang sekolahan gitu. Gitu. Panjang ya ceritanya. Ya beda lah sama gitu kita. Jadi itu ibaratnya kayak udah menjelajahi dunia gitu loh. Soalnya kan tadinya kan di Indo, terus habis itu pindah ke Timur, terus habis itu belajarnya sastra Prancis, tapi kuliahnya di US. Nah itu mungkin kita bisa bahas setelahnya nggak sih, kayak akhirnya setelah beberapa tahun juga kalau di Indo dari sejak 2018-2019 tadi, Kak Jody memutuskan untuk lanjut ke US dan dapat beasiswa dari LPDP. Mungkin bisa cerita dong kayak perjuangannya gimana sih dapat LPDP itu kan, karena salah satu beasiswa paling seksi di Indonesia gitu kan ya. Apalagi kalau kuliah di mana di US biasanya apa LPDP itu kan udah kayak mimpi semua orang gitu loh. Jadi mungkin bisa cerita dong kayak awalnya kok kepingin daftar LPDP, kenapa, terus gimana kayak ups and downs ya. Oke. Aku mungkin mulai dari pas aku balik dari Jepang kali ya. Enggak, pas dari kuliah di UI bahkan. Jadi pas aku dari kuliah di UI itu aku sama sahabatku ada satu gitu tuh udah kayak hampir tiap hari kita ke ruangan penuh iMac gitu ya di perpus UI. Kita bisa browsing gitu, kayak di tiap kampus kan ada. Nah, kita tuh ke situ, terus kita browsing ke kampus S2 gitu. Dari kuliah semester berapa? Semester 5 apa? Di tengah-tengah tuh kita udah semangat banget mau lanjut S2 ke luar negeri. Jadi kayak kita kadang kayak bulan ini kita lagi pengen ke sini gitu, ke London, ke univ di Inggris. Terus kayak 3 bulan kemudian ganti gitu, kayak kita pengen lanjutnya ke sini, ke Amerika lah, kayak gitu lah. Nah, terus kan aku akhirnya lulus, terus kerja, masih semangat kerja. Terus akhirnya pas sudah mulai masuk ke dunia pendidikan, aku kayak ngerasa kayaknya aku butuh ilmu-ilmu teori-teori yang aku nggak dapat di dunia kerja deh, yang aku nggak bisa dapat secara pengalaman gitu, which is dengan belajar langsung di institusi pendidikan. Nah, akhirnya aku kayak mulai memutuskan
coba cari ini S2 keluar gitu pakai beasiswa. Sebenarnya perjalanan aku nyari beasiswa tuh udah lama sih dari akhir 2018. Nah, awal 2019 akhir 2018 aku udah apply kayak Chevening, terus dapat kayak shortlist gitu buat interview, tapi akhirnya nggak dapat lagi, nggak lolos selanjutnya. Terus aku udah pernah apply pokoknya Chevening 2 kali nggak dapat, aku apply Australia Awards 2 kali atau 3 kali nggak dapat sama sekali. Korea GKS nggak dapat. Apa deh, aku kayak nyoba banyak itu, bahkan LPDP aku ini lolos yang kedua gitu. Jadi yang pertama 2019 itu aku sampai tahap akhir interview, habis interview terus nggak lolos. Jadi ya banyak ups and downs-nya sih nyari beasiswa dan lanjut studi itu. Tapi yang aku bisa bilang, kalau misalnya aku kasih rekomendasi buat teman-teman, memang sih kalau mau studi keluar orang Indonesia tuh LPDP paling aku rekomendasiin. karena pertama full, yang kedua daftar unitnya tuh kan banyak banget ya, kayak kita literally bisa milih. Kayak itu kayak hampir nge-cover banyak univ-univ yang mainstream di dunia gitu, bahkan dari univ top sampai univ standar tuh kayaknya di cover gitu. Terus kayak nggak ada kuota, jadi aku pengalaman daftar beasiswa program pemerintah negara lain tuh nggak dapat karena mereka kuotanya dikit banget, literally dikit. Terus kayak mereka punya masing-masing punya preferensi kriteria aplikannya gitu kan, dan jurusannya mungkin ya gitu. Jadi dan kayak universitas terbatas cuma negara itu doang. Terus aku pikir lagi, lah ini LPDP udah univnya boleh banyak, kuota yang nggak terbatas, asalkan kita mampu, kita sesuai standar mereka, syarat-syarat dipenuhi, kita dapat gitu. Jadi menurut aku paling bagus sih LPDP gitu. Selain kayak networkingnya makin kesini makin bagus-bagus juga orang-orang gitu. Nah, tadi kan Jody udah bercerita soal perjuangannya mendapatkan beasiswa LPDP yang tidak mudah. Nah, di next episode-nya di minggu depan, Jody bakal bercerita kenapa dia memutuskan untuk belajar di Pennsylvania, dan dia juga akan bercerita soal mimpi-mimpi besarnya tentang pendidikan di Indonesia. Jadi tunggu episode berikutnya, seperti biasa di channel YouTube 15 menitan dan di platform podcast favorit kalian. Ini adalah 15 menitan, unofficial podcast by Learning. See you next week. Bye-bye.